dari Islam mah itu Inggris itu orang Kristen, itu Belanda itu orang Kristen, itu orang Spanyol itu orang Kristen, itu Portugis orang Kristen. Nah. Hello Mbak, tapi yang udung yuk kalau yuk punya mulutnya tidak bagus. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tambu Bolon. Dan kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan satu buah video, di mana video ini sebenarnya adalah komal daripada apologet Islam. Yang kita tahu mereka itu selalu membahas agama Kristen atau bisa dikatakan menjelek-jelekkan Tuhan Yesus yang diyakini sebagai anak Allah dan juga Tuhan atas semua makhluk hidup. Namun bagi orang Islam, ini kesempatan bagi mereka untuk bisa dikatakan menistakan umat Kristen dan menghina Tuhan dan melakukan komal ini serta menantang orang-orang yang masuk ke dalam roomnya. Nah, ternyata dalam dunia sosial media ini bukan hanya umat Islam ataupun Kristen yang mendengarkan, menyaksikan diskusi-diskusi seperti ini. Nah, ternyata dari agama-agama lain juga ternyata ikut memperhatikan bagaimana umat Islam ini terlalu lancang dan terlalu berani membahas dan mengulas serta mendiskusikan bukan secara positif tetapi negatif agama orang lain. Nah, luar biasanya ternyata ada orang-orang yang memperhatikan sikap ataupun perbuatan daripada apologet Islam ini. Bahkan para ustadz-ustadz dan ulama juga yang sering sekali bisa dikatakan mencaci ataupun menghina umat Kristen dengan memberikan tafsiran-tafsiran Alkitab yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Atau bisa saya katakan mereka bahkan lebih percaya diri mengartikan atau menafsirkan ayat-ayat Alkitab semau mereka. Mereka tidak peduli itu, tetapi apa yang mereka mengerti itu yang mereka dengan lancang menceritakan kepada khalayak umum. Dan rupanya itu diperhatikan oleh agama-agama lain dan salah satunya adalah ibu ini. Saya tidak mengerti apakah ibu ini dari kalangan Kristen atau bukan, tetapi dari agama-agama yang dia sebut, salah satunya agama Kristen Protestan. Nah, saya pikir ibu ini anggap saja dari agama lain yang berani menegur para apologet Islam yang pekerjaannya cuma menjelek-jelekkan agama lain. Mereka tidak pernah fokus berdiskusi, memperdalam agamanya agar hidup mereka lebih baik dan menjadi berkah bagi banyak orang. Dan ternyata mereka memang dipersiapkan untuk membuat kekacauan bagi kerukunan umat beragama dan juga bagi bangsa dan negara. Dan akhirnya ibu ini pun geram, gerah, dan masuk ke komalnya Uniripa dan juga Natalia Iriani, dan saya lihat ada logonya di sana adalah Bang Zuma juga. Nah, bagaimana perasaan daripada perempuan misterius ini? Saya katakan perempuan misterius ini karena dia bersuara dan menyampaikan aspirasi yang sangat bagus untuk menegur para apologet ini agar mereka berhenti menghina agama lain dan berlakulah baik, bahaslah agamamu, dan hiduplah seperti apa yang diimani. Ternyata Uniripa dan juga hostnya justru malah mencaci maki juga perempuan misterius ini yang mereka anggap sebagai lawan mereka. Seperti ini videonya. Ganis, apa yang mau ditanggapi? Kenapa typing di bawah kayak gitu? Silakan. Iya. Oh, Ibu, silakan Bu. Saya cuma mau bilang, kalau dibilang sekolah ya kalian sekolah ya. Kalau dibilang pintar ya kalian pintar ya. Cuman satu saja. Kenapa ya setiap kali saya lihat kalian ini
Yang dibahas tuh cuman agama orang lain. Agama orang lain. Yang diedukasikan agama orang lain. Imannya kurang kuat. Ya. Imannya kurang kuat kalian. Sampai ya kalian dengar ya. Di mana-mana itu yang selalu bahas agama orang lain itu selalu kalian. Selalu kalian, bukan orang lain. Bukan agama Buddha, bukan Hindu, bukan Protestan, bukan Katolik, tapi yang selalu edukasi agama orang tuh Islam, selalu Islam tahu gak? Kenapa ya? Imannya kurang kuat kalian. Kalau mau edukasi itu, edukasi yang bagus, kasih tanggapan yang bagus. Bukan ini edukasi yang macam menjatuhkan agama orang lain gitu. Sudah. Coba kalian bahas kalian punya agama saja. Tapaya bahas-bahas orang lain punya agama. Tapaya bahas-bahas kitab orang lain. Ini dari tadi diulang-ulang Gini narasinya aja sama. ya. Silakan Umi. Mbak, dengar dulu Mbak. Tapaya Diulang-ulang terus dari tadi enggak dari tadi diulang-ulang. Dengar Oh, dulu. belum. Iya, Dengar dengerin dari dulu. tadi. Iya, kita dengar. Banyak-banyakin baca Al-Quran ya. Iya, Biar pasti paham dong. di dalam Al-Quran itu macam mana ajaran kalian. Paham saya Kami mah, yang- saya sangat paham dengan Al-Quran dengar, saya mah. Dari dulu, tadi lu Kak. banyak cakap. Dengar Oi, dulu, dari Kak. tadi dengar lu Kakak bicara, tapi selalu dari tadi itu. lu banyak cakap Dengar aja. dulu. Dari tadi oi diam saja, tapi you ulang-ulang itu kata-kata. Diam lu. Yang diam tahu gak? Lu diam mah, lu kayak penjajah. Masuk-masuk ke umat Lu Islam, yang lu kayak penjajah, pikir ini yang ada paling lagi penjajah leja. tuh you. Tahu gak? You penjajah. Masuk-masuk ke umat Islam, lu malah di curhat. mana-mana yang selalu edukasi. Mana yang ada selalu penjajah bahas dari Islam agama mah? orang. Itu Inggris, itu Mbak, orang kenapa Kristen, pakai itu kerudung Belanda, kalau itu mulutnya orang muncrat Kristen, sembarang? itu orang Spanyol, itu orang Kristen, itu Portugis orang Kristen. Nah. Hello Mbak, tapi Hello. pakai kerudung you kalau you punya mulutnya tidak bagus. Gue pakai kerudung ini tak ada kaitannya dengan lidah, karena bukan lidah gue pakai kerudung ah. Mulut kita bagus loh, Kalau mulut you tak bagus, Mulut you tak bagus, dari tadi lu menjajah You kita. punya Gue mau mulut dengar lu yang cakap, tak tapi lu bagus. tadi cakap aja tidak berhenti-berhenti ya. Bahas agama You orang colok, you punya mata nanti ya. ada you orang ada nampak. Hey. Nah, ternyata sekarang kita sudah tahu bahwa bukan saja umat Kristen yang sebenarnya merasa terganggu dengan perbuatan-perbuatan umat Islam, ya, dengan segala cacian dan makian mereka, tetapi agama lain, bisa saya katakan agama lain, dan juga orang-orang lain pun juga ternyata merasa terganggu dengan perbuatan dan sikap mereka. Nah, sebaiknya memang kita semuanya harus saling menghormati dan saling toleransi. Dan toleransi itu bukan hanya sekedar di mulut, tetapi harus dibuktikan. Dengan cara apa? Ya dengan membiarkan setiap umat lain beribadah dengan leluasa. Kalau umat Islam beribadah, agama lain tidak pernah membuat kericuhan atau keributan. Bahkan sampai di tengah jalan raya. Bahkan kalau mungkin jalan raya itu tutup dan diarahkan ke jalan lain. Itu sudah hal biasa. Bagaimana agama lain kalau sekiranya melakukan hal seperti itu? Apakah ada toleransi atau mungkin justru dihadang dan juga dilarang? Nah, sekali lagi, toleransi itu bukan sekedar perkataan, tetapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Baik, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.